Wabarakatuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi siang saya dihubungi sama Ustaz Selamat ya. Orang tuanya meninggal, minta ambulan oleh kon. Saya bilang ambulan ada, cuma saya nggak berani ngisi. Ya akhirnya dihubungin ke Bang Hasan Supir RT. Alhamdulillah almarhumah bisa ditolong karena rumah sakit katanya nggak ada ambulan. Sampai di bab istihbabi wasiyah, itu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min barakatihi insyaallah ta'ala. Babu istihbabi wasiyati ahli al-marid. Bab tentang sunnahnya berwasiat orang yang lagi sakit. Wa may yakhdimuhu bil ihsani ilaihi, dan orang yang sedang berkhidmah kepada orang sakit bil ihsani ilaihi, untuk berbuat baik kepadanya. Wahtimalihi, dan menyertainya. Wassabri ala ma yashukku min amrihi, serta sabar kepada perkara yang membuat sulit bagi dirinya. Wa kadzal wasiyatu, begitu juga wasiat biman qaruba sababu mautihi, dengan orang yang sudah dekat sebab kematiannya. Bihaddin, wasiat dengan satu hukuman, au qisasin, atau qisas, wa nahwihima, dan seumpamanya. Kita akan bahas pertama sunnahnya berwasiat kalau orang sudah sakit, terutama sakit parah. Yang kedua, sunnahnya berbuat baik sama orang yang mau meninggal dunia. Sebab apa? Kalau kita masih berbuat jahat sama dia, kelak dia meninggal dunia, sulit bagi kita rasanya untuk minta maaf kepada dia. Yang ketiga adalah sabar kepada perkara yang menimpanya. Yang keempat itu adalah wasiat bagi orang yang sudah hampir meninggal dunia. Wasiat terkait apa? Wasiat terkait kalau dia punya salah. Jika salahnya harus dihukum, maka katakan sejujurnya. Jika salahnya harus dikisos, maka katakan sejujurnya. Umpama pernah membunuh seseorang, atau pernah memotong kuping seseorang, memotong tangan seseorang tanpa hak, maka dia berhak untuk dikisos. Sebab itu sebelum meninggal dia harus sampaikan hal ini. Karena ketika sudah nyawa terpisah dari jasad, sulit rasanya kita meminta maaf atas kesalahan kita. Bagaimana hadisnya? An Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain, semoga Allah meridai. Imran ini sahabat Nabi yang masuk Islam pasca perang Khaybar. Tahun ke-7 Nabi perang Khandaq, Tabuk ya. Sebelumnya kemudian dilanjutkan perang Khaybar. Tahun ke-9 baru Nabi ke Mekah, kemudian futuh Mekah. Tahun ke-10 Nabi meninggal dunia. Jadi ini sahabat ikut sama Nabi 2 tahun kurang lebih. Namanya Imran bin Husain. Ini sahabat yang luar biasa, sampai-sampai malaikat kirim salam dan dia saksikan bahwa yang kirim salam itu malaikat. Jadi Nabi ini pernah kumpul dengan para sahabat.
Nah, para sahabat ada yang curhat, ya Rasulullah, rasa-rasanya kalau dekat engkau ini selalu ingat dengan kehidupan akhirat jauh lebih berharga daripada kehidupan dunia. Tapi giliran nyambut gawe, giliran kumpul lagi sama keluarga, ngapa saya lupa ya? Nih ada sahabat ngomong begitu. Ya sama, kita kan kalau lagi dekat sama ustaz, dekat sama kiai, lagi dekat sama ulama, jauh kan sama maksiat. Rasa-rasanya dekat dengan kematian atau ingat kepada kematian. Tapi kalau udah jauh dari ulama, tenggeng lagi aja. Ya kan begitu. Lupa lagi aja. Itu sahabat dulu pernah mengalami seperti itu. Terus kata Nabi, demi Allah, demi Rasulullah, siapa yang senantiasa meyakini dan ingat bahwa kehidupan di akhirat kelak jauh lebih berharga dari kehidupan dunia, maka sebelum meninggal dunia dia akan didatangi oleh malaikat dan disalami oleh malaikat. Imran bin Husain ini mendengar, ya Rasulullah, saya pengen seperti itu. Akhirnya satu saat beliau mengalami sakit parah, sampai sakit yang dialaminya ini sangat-sangat dekat dengan kematian. Kemudian saat dia sakit, dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit, perutnya sakit nih, parah, udah melilit, doain biar sembuh. Kata Nabi, saya doain ente sembuh. Akhirnya sembuh, didoain sama Nabi. Doain sama Nabi sembuh. Setelah didoain sama Nabi sembuh, kemudian Imran bin Husain justru malah tidak mendengar suara salam dari malaikat. Zaman dia sakit ada malaikat memberikan salam kepada dirinya. Tapi setelah sembuh enggak dapat salam lagi dari malaikat. Dia ngadu, ya Rasulullah, kok udah baik malah saya enggak dapat salam dari malaikat. Kalau gitu doain saya lagi sakit ya Rasul. Doain lagi sakit. Karena pengen saking dapat salamnya dari malaikat. Akhirnya Rasulullah nggak doain sakit, dia minta sakit lagi, sakit bener. Ketika sakit, malaikat pada datang dan ngucapin salam kepada dirinya. Orang udah baik minta sakit, kita yang sakit minta baik. Saking pengen dengernya ucapan salam dari para malaikat. Ini Imran bin Husain. Makanya kata Hasan bin Basri, ya seorang tabi'in, ya generasi setelah sahabat itu adalah tabi'in, tidak bertemu dengan Nabi. Karena Imran bin Husain ini dijadikan ketua MUI. Ya, cara kita ketua MUI-nya Irak, di Irak zaman Umar bin Khattab. Kata Hasan Basri, tidak pernah aku melihat orang senikmat Imran bin Husain dalam melakukan ibadah karena saking khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Imran bin Husain luar biasa. Ya. Dalam kehidupannya beliau sangat ingin didapati salam dari malaikat sampai rela pengen sakit lagi. Dia ngomong begini, meriwayatkan hadis, anna imra'atan. Dia belum masuk hadis. Ada seorang perempuan min Juhainah, dari kabilah Juhainah, atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan datang ke Nabi, wahiyya hubla minaz zina. Itu perempuan datang ke Nabi dalam keadaan kandungan perutnya itu hasil daripada perzinahan. Lapor sama Nabi kalau dia tekdung. Apa tekdung itu? Meletek, melendung, ya. Dia habis kecelakaan karena melakukan perbuatan zina. Tapi beranikan diri datang ke Nabi, lapor ke Nabi. Salut ini, luar biasa. Faqalat, dia ngomong begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan, saya ini
kena celaka satu hukuman. Fa'aqimhu alayya, tolong tegakkan hukum itu kepada saya. Ini perempuan punya pola pikir cerdas. Kita kata atau orang lain bilang bego, udah tahu habis berzina malah ngadep Nabi, udah tahu habis berbuat salah malah lapor Nabi. Orang kita pada umumnya itu bilang bego pada umumnya, padahal justru ini orang cerdas. Karena orang yang cerdas itu orang yang berani mengakui kesalahan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau merasa salah. Orang yang tidak mau merasa salah atau merasa menang sendiri, ini orang bodoh, Pak. Tapi justru orang yang mau mengakui kesalahan adalah orang cerdas. Jangan dibalik. Ini kalau terjadi di kampung kita, kita bilang bego pasti. Orang banyakan kita, lu udah tahu berzina ngapain lu ngomong ke kiai? Ya kan begitu. Orang mah kalau udah tahu berzina jangan ngomong, kiai jadi tahu. Ntar bagaimana kata orang? Ini kita pola pikirnya. Ternyata pola pikir kita yang kita pikirkan belum tentu benar. Orang ini bilang, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Ya Rasulullah, saya ini celaka, harusnya dapat hukuman, tolong tegakkan hukuman kepada saya. Sambil dia pegang perutnya nih. Sebab apa? Dia kasih isyarat nih, yang bayi yang ada di dalam hasil daripada investasi orang yang bukan sah dalam akad kepada saya. Artinya perzina. Apa Rasulullah marah? Enggak. Kiai itu enggak serem, Nabi itu enggak serem, enggak. Nabi itu lembut. Walaupun ada orang yang ngaku salah, Nabi itu lembut. Apalagi kalau dia mengakui duluan sebelum ketahuan, itu lebih lembut. Fada'a Rasulullah waliyah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Apa yang dilakukan Nabi? Satu, dipanggil babanya, orang tuanya, walinya dipanggil tuh perempuan. Ya, faqala. Nabi itu nggak marah-marahin, nggak bilang gila lu ngelakuin perbuatan sembrono, nggak juga langsung dihukum saat itu, enggak, walaupun dia salah. Fada'a Rasulullah, Nabi manggil malah orang tuanya dipanggil. Faqala, apa yang Nabi katakan? Ahsin ilaiha, ngomong sama orang tuanya nih Nabi, perbuat baik kepada anak lu nih ya, jangan diapa-apain. Anak berzina, perempuan datang ke Nabi, kemudian Nabi nyuruh manggil bapaknya. Nah, kalau Nabi nggak suruh perbuat baik, ini bapaknya pasti geram, marah. Lu lagi udah tahu ciloko, lapor sama Nabi, maluin gua aja kan begitu. Nah, tapi Nabi udah ngerem. Sebelum itu terjadi, kata Nabi, ahsin ilaiha, jangan apa-apain ya anak ente ya, cukup ente perbuat baik sama dia, berlakulah baik. Fa idza wada'at, kalau sudah ngelahirin, fatini, nah datang lagi sini ke rumah saya, kata Nabi. Jangan diapa-apain. Itu perempuan hamil, cara kita anak, nauzubillah min zalik, ada orang anaknya hamil di luar nikah, datang ke Nabi, ya, babanya dipanggil sama Nabi, babanya dipanggil sama kiai, datang ke kiai misalnya, itu pasti pulang dari rumah kiai, babak marah gak? Bukan main, bisa disebletin atau diikat di bawah tangga urusan. Hah? Digiles bisa ya, cancang bisa dicancang, bukan diempos doang tuh, dicancang, cancang dicacak gitu. Tapi Nabi udah rem, ahsin ilaiha, jangan lu apa-apain, cukup lu perbuat baik sama dia. Fa idza wada'at, kalau udah ngelahirin, fatini, bawa lagi ke sini. Artinya apa? Orang tua dilarang menghakimi anaknya sendiri walaupun anaknya itu salah.
kalau orang tuanya nggak tahu hukum. Ada tata caranya, Nabi mau kasih tahu. Kalau udah lahir, baru faktini biha, suruh datang lagi itu anak lu sini, bawa lagi anak lu sini. Fafa'ala, akhirnya tuh babanya kerjain seperti itu yang dianjurkan sama Nabi. Fa'amara bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi baru perintahkan kepada itu perempuan yang sudah melahirkan, fasyuddat 'alaiha siyabuha, baru udah diikat pakaiannya. Diikat itu orang diikat. Summa, habis diikat diapain? Summa amara biha, kemudian Nabi perintahkan kepada wanita itu farujimat, baru tadi rajam. Dirajam itu diapain? Lemparin batu. Summa shalla 'alaiha, kemudian Nabi menyolatin itu perempuan. Rawahu Muslim, hadis ini sahih. Hah? Lakinya kemana? Ini nih belum saya jelasin dan nanya nih. Kan main. Nggak ada tahlil kok habis ini. Tenang aja. Nggak buru-buru. Ngerontok. Belum. Nah, iya, bagus. Ini namanya nyambung. Nah, ketika itu sudah lahiran, balik lagi. Baru udah habis itu Nabi bilang ikat. Habis diikat, rujimat, lemparin pakai batu. Kalau dirajam itu namanya dilemparin pakai batu. Sampai kapan? Sampai mati. Nah, zina itu ada dua. Zina muhsan, zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah bersuami atau beristri. Maka hukumannya apa? Rajam. Sampai meninggal dunia. Kalau zina yang kedua, zina ghairu muhsan, ini perjaka sama janda, atau janda sama duda. Dua-duanya tidak punya keluarga tapi melakukan perzinahan. Ini dihukumnya cambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, keduanya dihukumin untuk dijilid 100. Kalau dijilid mati, ya sudah resiko. Tapi nggak harus sampai mati. Berbeda dengan orang yang sudah berumah tangga kemudian melakukan perzinahan, atau orang sekarang nyebutnya perselingkuhan. Selingkuh enak gak? Waduh, enak jawabnya. Hah? Selingkuh enak gak? Hah? Yang mau jawabnya enak nih. Enak pernah nyobain curiga kan? Nah, selingkuh enak gak? Nah, yang haram itu enak. Yang haram itu enak. Selingkuh, makan babi, minum arak, enak gak? Enak. Kalau yang enak itu diharamkan. Yang enak gak diharapkan cuman nikah. Tapi selingkuh kata orang lebih gurih, gitu katanya. Ya, perawan janda memang menantang atau menawan, tapi lebih menantang bini orang. Kata orang yang doyan selingkuh. Bukan kata saya, bukan. Hah? Rumput tetangga lebih hijau. Rumput di rumah perah. Nah, ini status perempuan sudah nikah dan lagi bersuami. Kemana suaminya? Wah, inilah perselingkuhan suka terjadi satu karena terlalu sibuk dengan dunia luar. Hati-hati. Laki-laki terlalu sibuk dengan dunia di luar,
istri kelihatan anyem-anyem aja jadi jarang dibelai atau disingkat apa? Jarang dibelai, kemudian akhirnya nafsunya tak tersalurkan, udah gitu punya tetangga Masya Allah godain mulu. Nah salah lu dewek milih bini terlalu botok. Bini kalau terlalu botak ya begitu, kagak boleh orang lihat. Iya kan, emang enak dilihat sama orang, tapi baik-baik terkadang justru malah menjadi bumerang, digodain terus, ya kan? Apalagi kalau centil, nah digodain. Akhirnya karena jarang dibelai, jarang orang istrinya itu dilampiaskan nafsunya, mohon maaf, kemudian akhirnya terjadilah perselingkuhan. Selingkuh dia. Nah, salah. Itu poin pertama. Poin kedua, dia memberanikan diri datang Nabi. Benar. Ini jangan dibilang salah. Orang salah ngakui salah itu benar. Justru orang salah tidak mengakui kesalahan. Ini yang nggak benar. Udah tahu salah kagak mau ngaku salah lagi. Kan greget kita. Orang begini, jangan dibilang orang. Celaka datang Nabi. Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alaihi. Saya celaka ya Rasulullah. Maka lakukan, tegakkan hukum kepada saya. Nah, yang ketiga pelajarannya, ya, seorang Nabi sangat bijak sekali. Gak marah ada orang salah, walaupun harus tetap dihukum. Proses hukum tetap harus berjalan. Tetapi Nabi tidak langsung marah, karena Nabi tahu babanya kalau tahu anaknya melakukan seperti ini pasti pulang habis dicincang-cincang. Iya kan? Cacat sekalian, didadar sekalian. Nah, tapi Nabi bilang ahsin alaiha. Ente harus tetap berbuat baik sama anak ente. Pelajaran keempat, anak zina tidak ada sejarahnya salah. Maka orang yang melakukan perzinahan kemudian menggugurkan anaknya, dosanya 2 kali. Saya ulangin, orang yang melakukan perzinahan lalu digugurkan hasil perzinahannya, dosa besarnya 2 kali. 1, dosa melakukan perzinahan. 2, dosa membunuh bayi yang tak punya dosa. Dia takut sama masyarakat, tapi tak takut sama Allah. Walaupun anak itu perzinahan, tetapi anak itu mulia. Karena apa? Karena anak itu terlahir di dunia. Walaupun disebut anak zina, tetapi tidak salah anak itu berhak untuk hidup di dunia. Jangan Anda bantai lagi. Udah tahu kerjaan lu bantai lagi anak lu. Salah siapa lu lakuin? Kan begitu. Mau enaknya doang, tapi nggak mau ujungnya. Kalau perkosaan nanti saya jawab. Emang bab begini enak banget emang. Mau bahas begini nih gurih. Sampai pagi juga gak kerasa ini begini nih. Bab selingkuh soalnya ini. Nah, itu pelajaran keempat. Tetap perlakukan baik. Jangan main sidang sendiri. Maling motor ketangkap di kampung kita. Kita udah geram banget, bakar sama kita. Bener gak tuh bakar? Salah. Main bener-bener aja. Salah. Walaupun kita udah geram banget. Nah di sini tetap polisi itu penting, Pak. Emang kadang kita kurang tepat atau kurang sepakat dengan banyak kebijakan polisi, tapi di sini penting, Pak. Maling ketangkap, maling motor ketangkap, digebukin sama warga sampai mati. Bonyok. Itu kalau dalam hukum Islam yang gebukin sampai mati 10 orang 10-10-nya harus dimatiin. Ini benar, mohon maaf. Ini dalam hukum Islam ya. Walaupun maling yang dibunuh. Ya kan? Kan enggak. Kalau maling bukan dalam Al-Qur'an bukan disuruh bunuh. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan kalau sudah sampai rubu' dinar,
itu maka dipotong tangannya. Potong tangannya. Hukum syariat itu potong tangan, ya, kanan dulu, ya, kemudian pergelangan juga, pergelangan. Kiri, kalau masih nyolong lagi, kiri juga potong. Masih nyolong lagi baru sampai sikut. Nyolong lagi. Nah, itu ada urutannya. Enggak dibakar. Masa kan kalau udah gerem bakar nih. Orang udah 5 motor hilang enggak tak najian nih. Padahal dia pengen apes doang itu. Padahal pengen apes doang, ngomong sekali. Coba kita bayangkan seandainya itu nauzubillah pihak keluarga kita, maka kita juga nggak akan redor bagi yang membakarnya, Pak. Itu pentingnya polisi ada di situ penengah. Kalau nggak ada mati, Pak, urusan. Karena pencuri itu nggak dimatiin, potong tangan. Yang hukum mati ini pembunuh tanpa hak, pembunuh bayaran dengan penzina, orang yang sudah menikah lalu berbuat zina. Yang saya sebut zina muhsanah. Sampai mati itu. Nah, ini pelajaran ke-5. Pelajaran ke-6 itu tadi saya bilang bayi enggak salah. Maka dalam fikih hanya berbeda hukumnya. Karena dia bayi zina, itu nasabnya enggak ke babanya. Sekalipun babanya itu yang menikahi atau yang naruh investnya saat dia belum terjadi pernikahan. Ketika dia mau nikah, walinya ke siapa? Man la waliya lahu fa waliyuhu sultan. Siapa yang enggak ada walinya, walinya ke sultan. Nasabnya ke siapa? Ibunya. Tapi ibunya enggak boleh nikahin. Tapi yang menikahkan itu adalah KUA, perwakilan hakim dalam hal ini KUA, ya, hakim. Itu dia mengangkat hakim atau mengangkat kiai, amanahkan ke kiai gitu. Tapi bapaknya enggak ada nasabnya. Apa dampaknya lagi? Bapaknya mati, tuh anak nggak dapat warisan. Tuh anak nggak dapat warisan. Kalau bapaknya punya banda, yang begitu biasanya kagak punya. Nah, ini. Oh iya, kayak Pak RW kekeren dikit ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Nabi bijaksananya Nabi. Udah lahiran, karena kalau dihukum saat itu atau Nabi rajam saat itu, bayinya ikut mati, Pak. Bayinya ikut mati, kasihan. Nah, setelah lahiran, kasih hak itu bayi sudah hidup, karena Allah sudah takdirkan bayi itu hidup sampai dia melahirkan. Nah, perempuan yang sedang hamil jangan disakiti. Karena apa? Dia sudah terlalu berat membawa beban. Yang tidak atas dasar perselingkuhan juga berat, Pak. Hah? Kalau Al-Quran bilang wahnan ala wahdi, berat di atas keberatan. Tidur miring salah, tengkurap apalagi telentang. Nah, salah, serba salah. Orang lagi ini kan orang lagi hamil. Makanya tetap Nabi ada toleransi, ya. Jangan diapa-apain sampai ngelahirin. Udah ngelahirin baru udah berlaku hukum loh. Ikat, lemparin pakai batu sampai meninggal dunia. Nah, ini pelajaran ke-5-nya. Baru hukum tetap diberlakukan. Hukum tetap diberlakukan. Pelajaran ke-6-nya ini istimewanya. Setelah hukum diperlakukan, Nabi tetap menjadi imam sholat untuk perempuan yang berzina itu, karena mengakui kesalahan. Jadi kalau Anda di kampung kiai nyolatin pemabuk, jangan langsung lu bilang kiai mabuk juga tuh. Jangan-jangan tuh belum mati dia datang ke rumah kiai, minta dihukum secara syariat. Gitu. Nabi menyolatin. Dulu Umar pernah protes nih hadis ini. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, atusalli ala man zana. Ya Rasulullah, ente sholatin orang yang berzina. Kata Nabi SAW, taubatnya dia perempuan kalau dibagi 70 orang yang punya salah, maka tersampaikan semua. Saking Nabi pengen nunjukin bahwa Allah Maha menerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah terima, sayang. Justru berbalik, Allah sayang sama dia karena dia mau mengakui kesalahannya.
Berapa banyak di sana yang tidak mengakui kesalahan sampai meninggal dunia, dia dalam keadaan salah karena tidak pernah akui kesalahannya. Lebih baik dia yang meninggal dunia walaupun dirajam karena atas dasar pengakuan salah dan dia menyerahkan diri. Ini dasar, Pak. Arti kata udah bayar cash, Pak. Udah bayar cash. Makanya ntar nggak ditagih lagi di akhirat, sebab sudah bayar cash. Di dunia udah dibayar. Kata Nabi, 70 orang masih punya dosa kayak dia. Kalau dia bagi ini taubatnya, maka kebagian semua 70 orang itu. Makanya saya sholatin, karena Allah udah ampunin dosanya walaupun matinya harus dirajam. Pelajaran ketujuh, bahwa mati rajam bukan mati yang hina ketika orang mau akui kesalahannya. Orang mau mengakui kesalahan itu mahal, Pak. Mengakui kesalahan itu mahal. Betapa susahnya kita punya saudara nggak mau ngaku salah. Ribet banget jadi urusan gara-gara dia, ya kan? Bapak, nggak mau ngaku salah sekali. Jangankan jangankan salah, benernya ngaku terus, salahnya ngaku terus, iya kan? Ini masih ngaku bener aja, kan bikin gerak. Nabi akuin orang yang mengaku kesalahan itu adalah tempatnya di surga. Al-i'tiraf bidzanbi. Makanya inda sufiyah, di kalangan ahli tasawuf itu nomor satu, ya, hamba ingin menjadi sufi, menjadi wali, itu adalah al-i'tiraf bidzanbi, mengakui kita punya salah. Kita terlihat nggak pernah ngelakuin kesalahan. Kalau Anda nggak pernah nangis di keheningan malam di hadapan Allah, berarti Anda yang sombong. Ahli ibadah yang sombong. Kenapa? Nggak pernah ngakuin kesalahan. Al-i'tiraf bidzanbi, ngaku kesalahan kita, salah kita. Walaupun kita nggak ngelihat dengan mata kepala kita, harus akuin kita. Terkadang lisan kita berucap, orang lain tak berani berkata mendengar lisan kita, padahal dia tersakiti gara-gara lisan kita. Orang lain tak berani menegur kita. Berapa banyak kalimat-kalimat kita, maka minta maaf, minta maaf, minta maaf terus. Jangan pernah putus, karena kita nggak tahu ajal kapan menjemput. Orang ini sebelum meninggal, sebelum ajal menjemput, dia terlebih dahulu mengakui kesalahan dan menebus kesalahan dengan cara terima, dirajam sampai meninggal dunia. Nggak protes, Pak. Pelajaran ke-8, orang kalau salah jangan protes, Pak. Dia karena nggak protes sama Nabi dan siap dihukum sampai dirajam, ini kan hukum mati, Pak. Dia terima, nggak pakai usul lagi, ya Rasulullah, maafin ya Rasulullah, kasih saya kesempatan hidup lagi, saya pengen berubah. Enggak, dia nggak protes. Jadi udah salah, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan cuma berani jawab doang karena dinanggung. Ya namanya, iya, orang suruh nanggung, lu jawab doang, siapa juga bisa. Nah, berani berbuat, berani bertanggung, ini orangnya. Makanya kata Nabi, andai taubatnya dibagi 70 orang yang salah, masih kebagian tuh 70 orang Madinah. Masya Allah. Jangan pernah lihat remeh orang yang berbuat dosa besar. Suatu saat sebelum kematiannya bisa jadi dia bertaubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan Allah selalu terbuka bagi hamba yang ingin bertaubat dan kembali kepadanya sebelum ajal menjemput, sebelum ajal tiba. Jangan remeh. Orang ahli ibadah mengaku dirinya lebih kuat, lebih hebat, itu tidak lebih mulia dari orang pendosa yang mengaku atas kesalahan dosanya lalu dia bertobat dan meninggal dunia. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu punya satu makalah dalam kitabnya Al-Hikam, maksiatun, sebuah maksiat, awrasat dhullan maksiatun awrasat zullan, maksiat yang mewarisi seseorang menjadi hina, terasa hina, itu khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara, lebih baik daripada salat, puasa, zakat, sedekah yang mewarisi seseorang yang melakukan itu menjadi tinggi atau ujub. Ini artinya apa? Kita nggak pernah tahu nasib kita kelak di akhirat.
Jangan merasa tenang karena kita sudah melakukan ibadah banyak, puasa banyak. Jangan merasa tenang. Tapi juga hidup kita juga jangan terlalu takut. Harus bainal khauf war raja, antara harapan dengan rasa takut. Oh, masa iya ya amal gue diterima apa enggak ya? Udah ada pertanyaan juga begitu dalam diri kita. Amal gue selama ini, puasa gue, sholat gue diterima apa kagak ya? Jangan-jangan Allah nggak terima. Kudu ada rasa begitu. Soalnya kalau kita merasa, gue pasti diterima, gue pasti masuk suul khotimah. Tahu-tahu saya suul khotimah. Ingat Kiai Barseso, ulama bernama Barseso. Masya Allah, doanya mustajab. Tapi tergoda dengan dunia, tergoda dengan dunia, akhirnya mati dalam keadaan suul. Zaman Nabi Isa alaihissalam. Ini pelajarannya. Tadi apa pertanyaannya? Tadi apa? Saya lupa. Hah? Kalau diperkosa. Kalau diperkosa bagaimana? Kalau diperkosa ya nyerahin juga diri. Kalau memang udah ada anak tuh. Tapi orang yang diperkosa itu tidak kena had sebenarnya. Kalau dia tidak menikmati dan terus berontak ya, dengan cara terus berontak. Ini awalnya merasa diperkosa, ujungnya ronda kedua lah. Ronda kedua. Ya cemen amat lu 5 menit doang. Enggrek doang. Ini bukan diperkosa namanya nih. Menikmati. Ini namanya menikmati, beda ya. Oh diperkosa dia dengan segala upaya sudah sampai diikat bener, nggak bisa bergerak apa-apa. Dia tapi terus nangis, sedih, itu diperkosa namanya Pak. La yuqamu alaihi had. Tidak dikenakan hukuman. Tapi dia setelah berontak, benar-benar berontak dan sudah nggak bisa bergerak apa-apa tuh. Diikat kakinya, diikat tangannya, ditutup matanya gitu kan. Kemudian diperkosa 10 gigolo. Iya kan? Nah, itu udah nggak bisa bergerak. Tapi kalau masih bergerak kemudian dia nggak berontak, ini bukan diperkosa Pak. Nah, dia lebih baik mati daripada dia harus ya menikmati zina itu baru namanya dia la yuqamu alaihi had, tidak dikenakan hukum had. Ini pernah terjadi di zaman siapa? Di zaman Syekh Ahmad. Ini Al-Imam Al-Qalyubi punya kitab namanya At-Tadhkirah. At-Tadhkirah Imam Qalyubi. Dalam kisah itu diceritakan ada seorang ulama dari India namanya Ahmad. Datang seorang perempuan, "Kiai, saya celaka." "Celaka kenapa ente?" "Saya diperkosa Kiai. Dan ternyata saya positif hamil." "Terus apa yang saya bisa bantu?" "Kiai mau nggak ngakuin ini anaknya?" Itu perempuan, Wonder Woman Pak. Tomboy, cewek-cewek tomboy yang ini nih. Ya, tapi dia mengungkapkan kesalahannya. Dia salah tapi diperkosa. Ya, salahnya dalam tanda kutip diperkosa, bukan seperti ini. Mau atas dasar mau, tapi atas dasar diperkosa. Kata Kiai itu apa? Jawabnya, kalau kita jadi kiai apa? Enak aja lu, siapa yang nanem gua yang sudah jadi babanya. Tuh, kalau kiai belum sampai makom wali, jawabnya begitu. Enak aja lu, gua yang disuruh pasang badan. Siapa yang naruh itu kemarin? Nih kalau kiai belum sampai wali. Tapi Syekh Ahmad dari India itu udah nyampe wali. Dia bilang apa? "Saya bisa bantu apa?" Ngakui jadi orang tuanya. Dan jangan ceritakan ke masyarakat bahwa ini hasil perzinahan. Kiai nggak perlu nikahin saya, cukup kiai kalau nanti ini bayi lahir, kiai akuin sebagai anaknya. Karena ini demi Allah, demi Rasulullah, saya celaka. Bukan atas dasar mau. Saya sudah berupaya, dia cerita, udah berupaya semaksimal mungkin, tapi saya diperkosa dengan pria hidung belang. Kalau pria hidungnya belang, kalau perempuan pipinya belang. Pria hidungnya belang. Nah, kiai jawabnya apa? Siap. Kalau memang begitu peristiwanya, saya terima. Dan kiai itu tahu wanita itu solehah. Tenang aja. Disampaikan sama kiai bahwa ini adalah istrinya kiai dan anaknya kiai.
Kadang kita Pak sebagai ustadz, sebagai orang yang dikeluhkan seperti itu bisa. Kalau memang mau makomnya makom wali bisa seperti itu. Cuman bini kita marah. Lu lah